Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi anak-anak. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pelajaran matematika, khususnya untuk kelas 3 SD, yaitu tema 7, subtema 1, luas permukaan suatu bidang, dan volume benda menggunakan satuan tidak baku. Selamat menyaksikan video ini. Teman-teman, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like dan yang belum subscribe dulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD, tema 7, subtema 1, yaitu luas permukaan suatu bidang dan volume benda menggunakan satuan tidak baku. Kita awali dengan luas permukaan suatu bidang. Perhatikan cerita berikut. Ibu Edo memiliki usaha pembuatan tahu. Ibu Edo menyaring tahu menggunakan kain. Mari kita bersama-sama mengukur luas kain yang digunakan Ibu Edo dengan menggunakan satuan tidak baku. Inilah kain yang pertama, berbentuk persegi panjang. Kita beri nama kain A. Dan yang kedua, kain yang berbentuk persegi, diberi nama kain B. Di mana persegi yang berwarna kuning ini adalah satuan luas. Setelah kain menutup seluruh permukaan tahu, mari kita ukur menggunakan satuan luas. Maka hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Inilah kain A yang sudah tertutup tahu. Dan yang ini adalah kain B yang juga sudah tertutup oleh permukaan tahu. Bagaimanakah cara menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B? Cara penyelesaiannya. Inilah kain A. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 15. Selanjutnya, kain B. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain B ada, kita hitung kembali, kain B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, berarti banyak tahu yang menutupi permukaan kain B ada 25. Berapakah luas kain A dan kain B? Luas kain A adalah 15 satuan persegi dan luas kain B adalah 25 satuan persegi. Berikut ini contoh latihan. Soal latihan, hitunglah luas dari gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, inilah gambar A. Berikutnya, gambar B. Berikutnya,
gambar C. Dan yang terakhir, gambar D. Berikut ini soal-soalnya. Kita jawab bersama-sama. Luas bidang A adalah, kita hitung yang berwarna kuning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, luas bidang A adalah 10 satuan. Luas bidang B yang berwarna biru, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Luas bidang C yang berwarna merah, ya 7 satuan. Luas bidang D yang berwarna hijau, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Luas yang paling besar adalah bangku bidang A. Ya, bidang A karena memiliki 10 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang D karena hanya memiliki 6 satuan. Bidang B dan C pada gambar memiliki luas yang sama, yaitu sama-sama memiliki luas 7 satuan. Cerita selanjutnya. Siti membeli tahu di rumah ibu itu. Sampai di rumah, Siti memotong tahu yang berbentuk persegi menjadi bentuk segitiga. Amatilah bentuk di bawah ini. Tahu yang berbentuk persegi itu dipotong menjadi 2 bagian. Akhirnya menghasilkan bentuk segitiga yang berjumlah 2. Ya, inilah segitiga. Di mana persegi adalah satuan luas. Segitiga adalah satuan luas. 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Jadi, persegi dan segitiga dapat dijadikan sebagai alat ukur luas permukaan suatu bidang. Selanjutnya akan kita tampilkan soal latihan. Hitunglah luas permukaan bidang di bawah ini. Nah, ini ada 3 gambar. Yang pertama, luas permukaan bidang sama dengan 4 satuan persegi ditambah 2 satuan segitiga sama dengan 4 satuan persegi ditambah 1 satuan persegi sama dengan 5 satuan persegi. Gambar yang kedua, luas permukaan bidang sama dengan 3 satuan persegi ditambah 2 satuan segitiga sama dengan 3 satuan persegi ditambah 1 satuan persegi sama dengan 4 satuan persegi. Yang paling bawah, luas permukaan bidang sama dengan 5 satuan persegi ditambah 2 satuan segitiga sama dengan 5 satuan persegi ditambah 1 satuan persegi sama dengan 6 satuan persegi. Selanjutnya, kita akan menghitung volume benda. Di sini ada botol kemasan air mineral, gelas, dan kemasan susu. Botol air mineral, gelas, dan kemasan susu merupakan contoh satuan volume tidak baku. Selanjutnya akan kita bahas mengenai membandingkan volume benda. Amatilah gambar di bawah ini. Ini ada gambar 5 buah gelas, di mana garis yang berwarna biru ini adalah batas air.
Kita beri nama saja sesuai pemiliknya, yaitu gelasnya Siti, Udin, Dayu, Beni, dan Edo. Pertanyaannya, gelas yang memiliki volume paling banyak adalah milik, kita perhatikan gambarnya. Pertanyaan kedua, gelas yang memiliki volume paling sedikit adalah milik. Jawaban yang paling atas, gelas yang memiliki volume paling banyak adalah milik. Ya, milik Beni. Sedangkan gelas yang memiliki volume paling sedikit adalah milik Edo. Selanjutnya, bagaimanakah caranya mengurutkan volume benda cair? Amatilah gambar di bawah ini. Ini ada kemasan susu, kita beri nama A. Kemudian kita beri nama yang kedua B. Dan yang ketiga kita beri nama C. Urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang memiliki volume paling sedikit hingga kotak susu yang memiliki volume paling banyak. Jawabannya, yang paling sedikit adalah B, kemudian A, dan C. Sudah bisa kan mengurutkan volume benda cair? Demikian materi pelajaran matematika kelas 3 SD, tema 7, subtema 1. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.